Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arin Novira, saya mahasiswi dari kampus Unikhams, Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzakisah. Saya di Prodi PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya di sini dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi tentang studi hadis dengan dosen pengampu Bapak Fikri Farihin. Saya di sini akan menyampaikan tentang materi hadis tentang metode pendidikan dalam Islam dengan pembahasan metode keteladanan di mana Nabi menjadi contoh terbaik dalam mendidik. Keteladanan merupakan sebuah metode pendidikan Islam yang sangat efektif yang diterapkan oleh seorang guru dalam proses pendidikan. Karena dengan adanya pendidikan keteladanan akan mempengaruhi individu pada kebiasaan, tingkah laku, dan sikap. Anak-anak ini kan makhluk yang mudah meniru, terutama anak TK dan PAUD ya. Nah, orang tua atau pendidik merupakan figur atau idolanya mereka. Bila mereka melihat kebiasaan baik dari ayah, ibu, atau guru, mereka pun tuh dengan cepat meniru gitu loh. Karena mereka itu adalah makhluk yang gampang meniru, maksudnya manusia yang gampang meniru. Rasulullah pun terkadang memberikan nasihat atau nasihat secara langsung ya kepada anak-anak ya, maksudnya memberi contoh langsung gitu loh kepada anak-anak, kepada selain anak-anak juga kepada sahabatnya ya, karena kan Rasulullah itu sebagai salah satu manusia yang paling patut dicontoh oleh kita, karena keteladanan Rasulullah itu sudah tidak diragukan lagi ya, akhlaknya, tingkah lakunya, sifatnya, sikapnya itu adalah yang perlu banget kita tiru ya. Sesungguhnya fase anak-anak merupakan fase yang paling cocok, paling panjang, dan paling penting bagi seorang pendidik menanamkan prinsip-prinsip yang baik, lurus, dan pengarahan yang benar ke dalam jiwa perilaku anak-anak. Jadi itu maksudnya itu kayak kita guru itu, terutama guru PAUD itu kan dalam pendidikan itu kan pertama. Nah, kita itu bisa menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak karena kan mereka tuh jalannya masih panjang, kehidupannya masih panjang. Kita tanamkan mulai sejak dini agar mereka terbiasa menjadi seseorang yang punya akhlak baik gitu loh. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita saksikan tindakan keagamaan yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya mereka peroleh dari meniru. Misalnya itu seperti berdoa gitu ya. Biasanya keagamaan atau hal-hal itu kebanyakan mereka itu meniru gitu loh. Nah, kalau kita biasakan mereka berdoa, mereka pun akan mudah, kita berdoa namanya ya. Kita berdoa sebelum makan. Nah, anak-anak itu lambat laun akan meniru. Ya perlu juga kita ajarkan gitu. Karena kita menjadi teladan yang baik, maka dari itu kita harus membiasakan dari diri kita sendiri ya, harus menjadi teladan, menjadi orang yang baik dulu gitu loh. Misalnya kita bisa mencontohkan tentang sifat-sifat Rasulullah, kita bisa mengikuti itu agar bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak ya. Bila kita kembali kepada sejarah Rasulullah SAW, dalam hidupnya selalu memberikan contoh yang baik kepada para sahabat-sahabatnya melalui keteladanan, baik ucapan atau perbuatan beliau, sehingga saking terpujinya akhlak beliau mendapat julukan Al-Amin, dan itu diakui baik kawan maupun lawan. Jadi Al-Amin, dipercaya, jujur gitu ya. Jadi Rasulullah itu bukan hanya kepada para sahabat-sahabatnya yang sudah diakui ya sifatnya, sifat baiknya ya, tapi kepada lawan beliau pun, beliau tuh sudah terkenal dengan sikapnya yang jujur dan dipercaya seperti itu. Keteladanan yang dicontohkan Rasulullah merupakan cikal bakal lahirnya pendekatan atau metode keteladanan dalam pendidikan Islam yang sampai saat ini masih aktual. Metode ini bisa masuk ke wilayah pendidikan formal, informal, atau keluarga, atau non formal. Jadi keteladanan Rasulullah itu gak hanya bisa diterapkan di sekolah, tapi di rumah, dari keluarga juga bisa diterapkan ya. Karena Rasulullah itu sosok teladan yang paling penting atau paling utama gitu loh.
Rasulullah merupakan sosok pendidik teladan yang memberikan contoh nyata dalam dunia pendidikan. Karena sudah kita tahu ya yang tadi saya katakan, Rasulullah itu sifatnya, sikapnya, perbuatannya itu sudah yang paling baik, manusia yang paling baik gitu loh. Rasulullah bukan hanya sebagai nabi dan rasul, tetapi juga sebagai pendidik sejati yang memberikan teladan abadi dalam dunia pendidikan. Jadi bukan hanya zaman dulu ya yang bisa kita contoh ya, bukan hanya zaman dulu yang ditiru. Zaman sekarang pun sikap dan sifatnya Rasulullah atau perbuatannya Rasulullah bisa kita tiru gitu loh. Nabi SAW adalah contoh hidup atau teladan yang baik dari apa yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya. Metode keteladanan dalam pendidikan Islam adalah metode yang paling efektif dan efisien dalam membentuk kepribadian anak. Jadi dalam Islam itu sudah diajarkan metode-metode keteladanan yang baik, maksudnya kita memberikan contoh yang baik kepada anak kita ya. Islam itu sebagai metode yang paling baik dan efektif untuk kita teladani gitu loh. Keteladanan menjadi faktor menentukan baik buruknya sifat anak. Jadi kalau kita sebagai orang tua, sebagai guru, kita bisa dipercaya, maksudnya kita gak sering bohong sama anak-anak, atau kita selalu, misalnya kita selalu membiasakan membuang sampah pada tempatnya, itu pasti akan ditiru gitu loh sama anak-anak gitu loh. Terus saat ini ya anak-anak itu mengalami krisis keteladanan, seperti yang kita tahu ya, baik di media massa atau di internet itu yang sekarang yang diangkat tuh tema-tema tokoh-tokoh yang menurut saya tuh kurang bisa dijadikan sosok teladan, karena kan yang di televisi atau di masa tuh yang sekarang lagi digemari gitu loh sama anak-anak itu artis Korea atau apa ya, kayak artis-artis di sinetron gitu kan. Soalnya tayangan-tayangan televisi itu misalnya dinominasi acara hiburan dalam berbagai variasi, acara sinetron atau acara gosip gitu ya. Selebriti yang tidak diharapkan memberi contoh yang islami secara utuh, maksudnya kayak sekarang itu selebriti itu kebanyakan yang film-filmnya tentang pacar-pacaran gitu kan, terus tentang berkelahi, itu yang nggak sesuai banget sama teladan Rasulullah gitu loh. Jadi kita sebagai pendidik paling tidak kita memberikan contoh atau teladan yang baik. Kita bisa mengajarkan, menjadikan Rasulullah sebagai teladan bagi kita. Maksudnya gini, kalau ditanya anak-anak, siapa yang menjadi idola kalian gitu, kalau mesti kan anak-anak jawabnya kan Batman apa gitu. Kita kasih tahu aja, ayo kita Rasulullah itu orang yang paling sempurna, yang paling baik akhlaknya, itu baik, jadi contoh yang baik ya, bisa jadi teladan yang baik. Nah, dari sekarang kalian harus mencontoh Rasulullah untuk sebagai teladan. Jadi nanti kita tanya lagi berikutnya, anak-anak siapa yang mencintai Rasulullah, siapa yang meneladani Rasulullah. Nanti itu kita membiasakan mengenalkan Rasulullah kepada anak-anak seperti itu. Cukup sekian video dari saya. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode kasih sayang dalam mendidik anak. Nah, apa itu metode kasih sayang? Nah, jadi metode kasih sayang adalah cara kita mendidik anak dengan pendekatan yang penuh cinta, kelembutan, bahkan perhatian dan rasa empati kita pada anak tersebut. Jadi metode ini bukan berarti kita itu memanjakan anak tanpa batas, akan tetapi cara kita itu membimbing mereka dengan hati yang hangat, dengan hati yang lembut. Jadi bukan dengan marah-marah atau kekerasan. Mengapa metode ini sangat penting kita bahas hari ini? Mengapa metode ini menjadi pembahasan kita sekarang ini? Karena metode ini akan menjadi contoh ke depan yang lebih bagus lagi.
Jadi metode ini sangat penting ya, karena anak di sini akan merasa dicintai dan aman. Jadi kalau anak di situ anak itu merasa aman dicintai oleh orang tuanya atau gurunya, si anak itu tersebut itu akan lebih mudah terbuka dan terpercaya kepada orang tua, baik gurunya. Nah, jadi yang kedua, membangun kedekatan emosional hubungan orang tua dan anak, baik guru dan murid. Itu lebih baik atau jadi kuat. Si anak tersebut, kalau kita membangun kedekatan emosional kepada anak, guru atau ke murid, atau orang tua ke anak. Jadi anak tersebut di sini akan lebih mudah diarahkan karena si anak tersebut itu sudah merasa dihargai oleh guru, baik oleh orang tuanya. Terus selanjutnya meningkatkan kepercayaan diri anak. Jadi anak yang dibesarkan dengan kasih sayang itu biasanya lebih percaya diri dan berani mencoba hal-hal yang baru. Jadi di pelajaran kita di sini itu ya, jangan terlalu menekan anak, terlalu marah-marah, dan jangan terlalu memakai kekerasan. Karena anak itu dari kecil dibentak, itu takut membuat hal-hal yang baru. Jadi kita itu harus mendukung dia meskipun sudah salah, kita arahkan dengan baik. Langsung saja di sini saya akan memberikan contoh yang lebih dipahami. Yang pertama yaitu mendengarkan anak bercerita dengan tulus. Di sini buat kita atau buat orang tua atau buat guru. Jadi kalau anak cerita, walaupun hal kecil apapun, misalnya dia bercerita tentang mainannya yang rusak, di sini kita harus mendengarkan dengan serius, jangan sekedar oh ya sambil kita main HP. Jangan seperti itu ya, kita dengarkan dengan baik. Sesuai dengan dalil dan hadis tentang pendidikan dengan kasih sayang dalam Islam, Rasulullah SAW menekankan pentingnya kasih sayang dalam mendidik anak. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Di sini Rasulullah juga dikenal sangat lembut pada cucunya Hasan dan Husain. Beliau sering mencium dan menggendong mereka, bahkan saat sedang khutbah. Metode kasih sayang bukan berarti memanjakan, tapi mendidik anak dengan hati. Ini membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang bahagia, percaya diri, dan punya empati terhadap orang lain. Jadi kunci utamanya di sini kita harus mendengarkan anak, memeluk anak, menghargai anak, dan membimbing anak. Bukan sebaliknya, bukan membentak atau ancaman atau memukul. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode dalam hadis. Dan sudah kita ketahui bahwa hadis itu banyak metode-metode yang dapat diterapkan dalam mendidik, yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh para pemateri, yaitu metode kasih sayang, ada juga metode keteladanan, yaitu meneladani sikap Rasulullah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode motivasi, baik berupa pujian maupun memberi hadiah. Nah, metode motivasi di sini pemberian hadiah atau yang biasa kita sebut reward. Di sini itu sangat penting yang diajarkan oleh Islam. Metode motivasi itu baik berupa materi maupun non materi. Nah, Rasulullah saja menekankan bahwa memberi hadiah itu bisa membentuk kasih sayang dan mengeratkan hubungan sesama manusia. Nah, di sini itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Tabrani nomor 352. Nah, di sini dalam konteks pendidikan, memberi hadiah itu dapat meningkatkan motivasi belajar pada siswa dan juga dapat meningkatkan perilaku positif dan meningkatkan kepercayaan diri juga pada siswa. Nah, metode pujian di sini teman-teman merupakan hal yang sangat positif dan bagus sekali untuk diterapkan dalam konteks pendidikan. Dengan adanya perhatian terhadap mereka, mereka itu lebih merasa diperhatiin dan lebih merasa diawasi, sehingga mereka itu mempunyai target atau tujuan yang kedepannya seperti itu. Nah, saya contohnya saya saja teman-teman, kalau habis wisuda itu ada teman saya yang ngasih ucapan semisal happy graduation ya, juga diikuti dengan buket semisal pada zaman sekarang, meskipun pada zaman Rasulullah itu tidak ada yang namanya buket seperti sekarang, cukup ucapan ya pada zaman Rasulullah, karena sederhana sekali pada zaman beliau itu. Dan saya itu merasa ternyata ada orang yang memberikan motivasi maupun memberikan apresiasi terhadap usaha yang telah saya lakukan. Nah, beda halnya dengan biasanya anak siswa yang mana orang tuanya itu sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing dan selalu menelantarkan, mengesampingkan pendidikan anak, yang mana anak itu akan merasa ya percuma saya, ngapain saya belajar, orang tua saya aja gak peduli bagaimana perkembangan saya. Jadi mereka itu akan meremehkan tentang pendidikan, pentingnya pendidikan itu. Nah, dalam Webster Dictionary pada tahun 2020, pujian atau praise itu dapat didefinisikan sebagai bentuk ungkapan atau persetujuan atau bentuk kekaguman. Nah, guru itu biasanya sering menggunakan metode pujian ini untuk meningkatkan rasa harga diri terhadap siswa, kemandirian dan prestasi maupun minat untuk belajar kepada mereka. Nah, guru itu bahkan bisa dikatakan itu teman-teman, dalam setiap pertemuan pasti ada yang namanya pujian terhadap siswa yang sering bertanya, yang sering aktif di kelas, maupun terhadap siswa yang memberikan gagasan atau ide mereka dalam setiap pembelajaran berlangsung. Pada zaman Rasulullah teman-teman, Rasulullah saja sering sering memberikan pujian kepada para sahabatnya. Salah satunya yaitu kepada Abu Hurairah ketika beliau itu bertanya tentang orang yang beruntung mendapat syafaat Rasul kelak, yaitu pada hari akhir. Nah, sebelum Rasulullah menjawab, Rasulullah sudah berkata terlebih dahulu, yaitu sudah saya duga tidak ada orang yang bertanya tentang masalah ini selain dirimu, ucap beliau. Jadi pentingnya nilai pujian pada zaman Rasulullah itu sangatlah tinggi. Jadi bagus sekali untuk diterapkan dalam mendidik siswa. Jadi seperti itu. Pemberian hadiah pada zaman Rasulullah tidak hanya berupa materi, tapi juga berupa non-materi, baik itu ucapan maupun tingkah laku yang menyenangkan. Jadi pada zaman Rasulullah, metode yang diterapkan oleh Rasulullah itu yang sering digunakan oleh para pendidik kepada peserta didiknya, karena metode ini sangatlah praktis dan sederhana sekali. Jadi tujuan pendidik itu memberikan hadiah, yaitu untuk sebagai bentuk apresiasi kepada peserta didik atas usaha yang telah mereka lakukan. Dengan begitu dapat meningkatkan
prestasi belajar mereka ke depannya. Tetapi meskipun pujian itu merupakan salah satu metode dalam mendidik, tetapi pujian yang berlebihan itu juga tidak bagus teman-teman, karena di mana orang yang sering kali dipuji itu akan menumbuhkan sifat ain. Yang dimakan sifat ain itu ketika ada pada seseorang, maka semisal ya contoh, orang ini orang itu kok ganteng ya, ganteng, pinter lagi, pinter ini, bisa ini, nah sebagainya. Jadi itu bisa, semuanya itu bisa hilang seketika jika ada yang namanya pujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimpulkan dari pembahasan yang sudah dijelaskan oleh para pemateri, seperti yang telah kita ketahui bahwa Rasulullah yang merupakan suri tauladan sekaligus pendidik yang memberikan contoh nyata dalam dunia pendidikan. Maka dari itu sikap beliau dapat kita jadikan sebagai metode dalam mendidik yang dapat diterapkan di zaman dulu maupun zaman sekarang. Metode selanjutnya yaitu kasih sayang. Rasulullah selalu menunjukkan cinta yang tulus kepada semua anak-anak beliau, baik itu kalangan keluarga sendiri maupun bukan keluarga. Pendekatan ini menciptakan rasa aman dan percaya diri pada anak, sekaligus menumbuhkan rasa empati dan kelembutan. Metode yang terakhir yaitu pemberian hadiah atau pujian dalam mendidik. Metode ini sangat penting sekali untuk meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, serta perilaku positif siswa. Metode ini bukan hanya metode motivasi saja, akan tetapi juga termasuk dari pendekatan mendidik yang penuh kasih sayang dan perhatian. Keduanya ini sangat efektif bila digabungkan dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia dan berprestasi. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.